Baik, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya ini masih bagian dari ciri juga. Ada yang punya analisis begini. Membaca pikiran-pikiran Machiavelli itu jangan dengan kerangka etis, tapi dengan kerangka medis. Ya kalau pakai kerangka etis, gagasan-gagasan yang dilontarkan oleh Machiavelli itu rasanya tidak bermoral semua. Masuk manusia bisa sekejam itu, manusia bisa selicik itu, manusia bisa semunafik itu, manusia bisa securang itu, mungkin begitu. Itu kalau pakai kerangka etis. Ada yang bilang membacanya jangan pakai etis, tapi pakai medis. Medis itu maksudnya pengobatan. Maksudnya apa kok dibaca sebagai medis itu? Karena nasihat-nasihatnya Machiavelli yang ditujukan kepada penguasa saat itu sebenarnya dalam rangka untuk memperkuat negaranya, memperkuat Florence yang saat itu kan bolak-balik ganti penguasa, bolak-balik perang, bolak-balik konflik, sehingga negara jadi lemah. Untuk biar negara kuat butuh seorang pemimpin, butuh seorang penguasa yang kuat. Maka jadi pemimpin ini jadi obatnya, pemimpin yang kuat ini jadi alat medisnya. Maka membacanya medis. Bahkan ada kalimat dari Machiavelli itu, seditious people should be imputed before they infect the whole state. Orang-orang yang berkhianat itu dianggap seperti anggota tubuh yang cacat, yang terinfeksi. Ini harus segera diamputasi. Kalau tidak diamputasi, dia nular ke anggota masyarakat yang lain. Jadi makanya beberapa saran dari Machiavelli rasanya kok kejam ya. Tapi tidak, ini dalam rangka mengamputasi anggota tubuh yang terinfeksi. Dia harus dihabisi sampai tuntas, biar apa? Tidak nular. Kalau orang-orang yang berkhianat, orang-orang yang curang ini nular, lama-lama negara tambah lemah, negara bisa jatuh. Nah, ini obatnya. Itu makanya membacanya secara medis, tidak secara etis ya memang tidak masuk. Masuknya secara medis. Nah, ini ada yang punya perspektif seperti itu. Ya monggo, silahkan dikontekstualkan dengan situasi yang pas butuh medis itu kapan. Ketika etik tidak bisa masuk lagi. Kalau dunia medis itu kan etiknya khusus. Misalnya dokter, itu kan dia punya etik khusus. Kalau dalam kondisi normal kamu tidak boleh lihat auratnya lawan jenis, tapi dokter punya situasi khusus. Dalam kondisi normal ya tidak boleh kamu melukai orang lain, tapi dokter ya dia bahkan bisa membelah perutmu, dia bisa ngedel-edel isi perutmu, ya macam-macam. Dokter tetap dianggap etis, dia punya etika khusus. Jadi dalam dunia etik kan memang ada wilayah-wilayah khusus, medis misalnya. Perang itu kan juga punya etika khusus. Kalau dalam situasi perang kan tidak bisa kita pakai etika normal. Kalau ketemu saudara saling menghormati, saling menghargai, ya tewas kalau kamu dalam situasi perang. Olahraga, pertandingan misalnya kan ada etikanya khusus. Tidak bisa bal-balan terus mengembangkan etika, saling menghormati, saling menghargai, saling ngalah. Ora sido bal-balan. Jadi membacanya berarti Machiavelli membaca secara medis. Ini konsep perspektif dan cara baca ini penting karena hari ini kita bergumul di dunia data dan informasi. Kita hidup di dunia per-HP-an, dunia internet, dunia medsos yang isinya informasi-informasi yang kadang-kadang tidak jelas ini dibaca sebagai apa, sebagai etis kah, sebagai medis kah, sebagai guyon kah, sebagai sekedar informasi kah. Nah ini
teman-teman yang harus cerdas menyikapi informasi apapun yang masuk biar tidak keliru. Karena salah baca itu bisa bikin konflik, bisa bikin masalah. Yang harusnya dibaca secara medis, dibaca secara etis. Terus kamu demo dokter-dokter, dasar dokter ndak ngerti agama, auratnya orang kok dibuka-buka. Loh ya kamu salah ya, dokter ya ora pakai etis. Dokter secara medis punya etika sendiri. Wah, dasar dokter kejam sekali. Giginya orang dicabuti. Loh itu etika medis. Jangan dijajarkan dengan etika yang lain. Kalau perang ada penyiksaan, ada pembunuhan, ya itu memang situasinya perang. Oke, kita lanjutkan. Jadi seperti itu cara membaca. Kalau kita canggih mendaya gunakan ini, kita pinter tahu cara membacanya seperti apa, ini konteksnya apa, dalam situasi apa, dengan kacamata apa harus dibaca. Mungkin tidak banyak konflik yang tidak perlu harus kita ladeni hari ini. Karena kadang-kadang konflik itu lahir karena kacamata yang berbeda saja.